Sara mo na yan! A few moments later. Ride and watch hentai all the time with my soul is tormented by a succubus. Calling sis, pencil dripping from the way I spit. Feeling A few moments later. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya M. Ridwan Santosa. Saya dari kelas manajemen 22B dengan MPM 22411087. Saya di sini ingin sedikit menjelaskan tentang memahami konsep dasar dan peranan MSDM dalam organisasi. Pada penjelasan kali ini, kita akan mempelajari pengertian MSDM, tujuan dan fungsi MSDM dalam organisasi, serta proses dan peran kepemimpinan dalam MSDM. Selain itu, kita akan mengidentifikasikan tantangan dalam penerapan MSDM dan manfaatnya bagi organisasi. Pengertian MSDM. MSDM atau Manajemen Sumber Daya Manusia adalah praktik dan kegiatan yang bertujuan untuk mengolah dan mengoptimalkan sumber daya manusia dalam sebuah organisasi. Ini meliputi perekrutan, seleksi, pengembangan, penghargaan, dan pemeliharaan tenaga kerja. Selanjutnya, tujuan MSDM dalam organisasi. Yang pertama, meningkatkan kinerja. Dalam tujuan MSDM, membantu meningkatkan kinerja karyawan, tim, dan organisasi secara keseluruhan melalui pengembangan kompetensi, motivasi kerja, dan pengolahan kinerja yang efektif. Yang kedua, meningkatkan kepuasan karyawan. Dalam MSDM juga bertujuan meningkatkan kepuasan karyawan melalui pengakuan, imbalan yang adil, dan lingkungan kerja yang mendukung. Yang ketiga, meningkatkan daya saing. Dalam mengolah sumber daya manusia dengan baik, MSDM dapat membantu organisasi meningkatkan daya saingnya di pasar dan mencapai keunggulan kompetitif. Selanjutnya, fungsi MSDM dalam organisasi. Yang pertama, perekrutan dan seleksi. Perekrutan dan seleksi dalam MSDM juga bertanggung jawab untuk menarik, memilih, dan menyaring kandidat yang sesuai dengan kebutuhan organisasi. Yang kedua, pengembangan karyawan. Dalam MSDM, membantu karyawan agar terus berkembang melalui pelatihan, pembinaan, dan pengembangan karir. Yang ketiga, pengolahan kinerja. Dalam MSDM, memastikan penilaian kinerja yang objektif, memberikan umpan balik, dan merencanakan pengembangan kinerja. Yang keempat, pemeliharaan tenaga kerja. Dalam MSDM, bertanggung jawab untuk menjaga dan meningkatkan hubungan antara karyawan dan organisasi melalui manajemen kompensasi, kebijakan karyawan, dan program kesejahteraan. Selanjutnya, proses MSDM dalam organisasi. Yang pertama, perencanaan SDM, yaitu mengidentifikasi
kebutuhan tenaga kerja, membantu rencana kepegawaian, dan mengembangkan strategi SDM. Yang kedua, perekrutan dan seleksi. Mengiklankan lowongan pekerjaan, memilih kandidat yang sesuai, dan melakukan proses seleksi yang komprehensif. Dan yang ketiga itu pengembangan karyawan. Memberikan pelatihan, pembinaan, dan pengembangan karir kepada karyawan untuk meningkatkan kompetensi mereka. Selanjutnya, peran kepemimpinan dalam MSDM, yaitu yang pertama mengatur visi dan strategi. Mengatur visi dan strategi dalam MSDM yaitu memainkan peran penting dalam mengatur visi dan strategi MSDM yang sejalan dengan tujuan organisasi. Yang kedua, memberikan inspirasi dan motivasi. Kepemimpinan yang efektif dapat memberikan inspirasi dan motivasi kepada karyawan untuk mencapai tujuan organisasi. Yang ketiga, membantu mengatasi tantangan. Dalam mengatasi tantangan MSDM, manajer dan pemimpin harus siap mengatasi tantangan dan penerapan MSDM agar program menjadi sukses. Yang keempat, menjadi teladan. Kepemimpinan yang baik menjadi teladan bagi karyawan dalam mengamalkan nilai-nilai MSDM di tempat kerja. Selanjutnya, tantangan dalam penerapan MSDM. Yang pertama, perubahan lingkungan bisnis. Tantangan lingkungan bisnis yang cepat dan fluktuasi pasar dapat mempengaruhi perkembangan dan keberlanjutan MSDM. Yang kedua, keterbatasan sumber daya. Masalah sumber daya manusia, finansial, dan teknologi dapat menjadi tantangan dalam penerapan MSDM yang efektif. Dan yang ketiga, perubahan budaya dan nilai. Perubahan budaya organisasi atau nilai-nilai yang berbeda dapat menghambat penerapan MSDM dan konsisten yang efektif. Selanjutnya, manfaat MSDM bagi organisasi. Yang pertama, meningkatkan produktivitas dengan memanfaatkan potensi karyawan dan menciptakan lingkungan kerja yang mendukung. MSDM dapat meningkatkan produktivitas organisasi secara keseluruhan. Yang kedua, meningkatkan retensi karyawan. Program MSDM yang baik dapat meningkatkan kepuasan karyawan dan mengurangi tingkat pergantian karyawan. Yang ketiga, meningkatkan inovasi dan kreativitas dalam MSDM. Yang efektif menciptakan budaya yang mendorong inovasi dan kreativitas sehingga meningkatkan daya saing organisasi. Oke, segitu saja yang bisa saya jelaskan. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.